berapa nih? Ya? Mau 4 juta, Gila. mau 3 juta berapa gitu kan? Mau ditambahin kan? Maksud gua dari situ aja udah ada panggilan kan buat Race Boy mungkin OTW nih kan Mas, season Mas. ganjil buat EVOS kan. Boleh jadi coach gak nih Bang? Iya. Mau jadi analis aja Mas. Nambah maksudnya kan price pool ya. Anyway walaupun mungkin kayak yang tadi Mirko bilang gitu loh. Walaupun mungkin ya price poolnya lebih tinggi, tapi prestisiousnya mungkin memang tetap bergengsi. Cuma kalau dibandingkan dengan M Series ya itu beda gitu loh title-nya. Jadi ya mungkin lagi-lagi yang perlu nanti teman-teman perhatikan ya di tahun 2025 adalah karena emang full nih di tahun 2025 nih, ya kan? Event yang benar-benar internasional dan prize poolnya gede itu cuma MSC. Jangan sampai kebalik nih. Karena emang kebetulan M7-nya nanti 2026. Takutnya salah, ya kan? Takutnya nanti teman-teman malah menganggap ini wah, kita bisa panggil World Champs nih. Iya, betul, bisa panggil World Champs. Tapi ya lagi-lagi itu pun dengan syarat dia harus jadi juara umum dari IWC-nya. Karena juara umum dari IWC kemarin adalah tim Falcons dengan 6.000 poin atau 8.000 poin, gue lupa. Jadi ya seperti kita tahu lah, EWC ini kan ada banyak divisi game. Jadi itu yang mungkin harus dibedakan teman-teman. Ada juara umumnya, itu baru disebut World Cup atau World Championship mungkin dari semua divisinya. Setelah kita melewati MSC ya kan, GOTF udah, MSC udah. Nah baru nih season genap. Kayaknya season genap yang paling spesifik pengen gua highlight ini adalah beberapa pertandingan yang bahkan udah gua sempet juga obrolin gitu loh sama editor gua Bang Alang sendiri. Gua pengen tanya dulu nih, mungkin gak cuma dari season 14 deh, boleh 2024-nya dulu deh. Menurut kalian siapa best buying so far ya 2024? Ya Albert juga boleh nih karena 2024 kan. Sama siapa worst buying 2024? Ya kalau lu tahu informasi nih kayak oh BTR Lite bagus nih, ya udah lu nggak apa-apa bilang BTR Lite gitu loh. Yang penting 2024. Yang penting 2024 ya. Oke. Waduh. Siapa ya? Best buying ya? Versi lu sendiri. Gua dulu deh. Boleh. Best sama worst ya, seperti biasa. Gua dulu dong, boleh dong. Best buying menurut gua udah pasti lah ya. Albert menurut gua best buying. Kenapa? Mungkin base-nya buat Albertnya. Lagi-lagi base-nya buat Albertnya. Kenapa? Jadi dia punya kesempatan main. Worst-nya ya takutnya mungkin di Anavel-nya gitu kan. Anavel-nya mau kemana? Itu mungkin pertanyaan barunya. Tapi worst buying menurut gua sendiri itu di tahun 2024. Gue lagi-lagi sih boleh sih untuk 2024 ini ada 2 season 13-14. Tetap di 14 gue masih mempertanyakan yang soal Veldora Gops. Karena menurut gue kayak sayang aja gitu loh. Geek itu sebenarnya bisa ngegali potensi minimal satu aja dan keep gitu loh. Kalau emang lu mau gantiin Luke, walaupun gapnya jauh gitu loh, Veldora sama Luke atau bahkan mungkin Gops sama Luke, ya menurut gue kalau lu punya 2 XP terus ganti-gantian kayak gitu kan ngerepotin geeknya sendiri. Jadi menurut gue ya best buying versi gue adalah Albert 2024. Terus ya mungkin di Veldoranya sih, karena menurut gua kalau emang lu mau Gops, all in aja Gops. Atau kalau mau Veldora ya udah Veldora aja, jangan Gopsnya kayak gitu. Geek XP pokoknya. Oke. Ini bukan MPL Indo doang kan? MPL Indo dulu dong, MPL Indo dulu. Oh harus MPL Indo dulu. MPL Harus Indo maksudnya- dulu. Atau gue kira global. Oh kalau global worst buying gua bilang TNC Yawi. Boleh dong. Kalau global, bisa. ya udah. Mau global nih, mau global aja. Apa Indo aja nih? Boleh. Kenapa? Boleh. Nah, makanya mau gimana? Mau MPL Indo dulu. Kalau MPL Indo dulu gue main MPL Indo dulu. Ya udah MPL Indo dulu deh, baru global kita. MPL Indo dulu. Dua itu Gue dulu. tadi udah siapin jawaban untuk global. Bentar. Gue harus cek lagi. Race Boy dulu atau enggak ini? Yaudah, gue dulu ya. Oke, boleh. Ini harus player atau boleh coach? Player Nah, dulu. Coach nanti. beda ya? Coach Beda. nanti. Oke. Sabar. Coach nanti Oke, dong. oke. Coach nanti. Kan ada Friendini soalnya kan. Oh iya juga. Iya, ada Friendini loh best Betul, buying-nya. betul. Iya. Bener. Sabar, itu base-nya kemana? Ada skip dulu. Dari gue dulu ya. Kalau Ya. untuk base ya, kalau ngomongin Albert ya lebih ke arah harapan sih, soalnya sayang gitu loh pemain sejago Albert gitu ya. Terus dia pindah ke Goldland, karena gue orang yang berpengalaman ketika gue dipindahkan role-nya itu menurut gue itu nggak enak banget gitu loh. Jujur itu. Apalagi bukan kemauan dari pemainnya. Gue nggak tahu Albert emang kemauan dari dirinya atau disuruh sama coachnya, gue nggak tahu itu, jujur kayaknya nggak tahu. Tapi harusnya itu nggak enak, dan EVOS ngebeli Albert tuh menurut gue
ya udah saatnya lah Albert ngebuktiin lah. Lu kan nggak dimainin di tim sebelumnya dan sekarang udah ada tim yang mau beli lu. Jadi harapan gue ya semoga perform aja gitu Albert. Tapi kalau untuk base buyingnya menurut gue James dari ini ya siapa? Liquid ya. Oh, James, si Best James. atau worst? Best atau worst nih? Itu base. Oh, itu best ya. Sarkas banget ini. Base banget pemikirannya jujur. Kenapa bisa gitu? Bahkan pas lagi James masuk kan gue bilang ya itu kenapa gitu. Padahal dia ada Aran gitu, kelihatan banget kan Aran. Ya. Ada improvementnya gitu loh Mirko dari yang sama minion terus setuju. tapi setiap season ada ke improvement. Itu best pemikirannya. Kalau worst kayaknya gue setuju sama satu pemikiran. Kalau untuk MPL Indo gue nggak tahu ya Mirko sekarang masih mau nyebutin apa enggak. Menurut gue Vincent. Untuk sekarang lu Vincent. Bang. Oke. Bukannya personal enggak. Kayak gue salah satu apa ya yang gue lihat, wah kayaknya nih orang bakal jadi star nih. Dia soalnya jago gitu. Awal-awal gitu loh. Terus pas pindah ke Geek Farm, gue jujur nggak tahu kenapa. Kayak bener-bener performanya tuh drop banget gitu loh. Gue nggak tahu dia tuh tipe yang bisa nge-call dan lain atau gimana, atau dia menurun tuh semenjak didikte sama sama Baloyski gitu loh. Sedangkan Baloy kan nge-call banget gitu lah. Soalnya kan ada pemain yang nggak bisa digituin. Gue nggak tahu kayak gimana, cuman ngeliat dari performanya menurut gue worst itu ya Vincent. Make sense. Oke, gue tahu sih, Price Boy. Gue tahu kenapa Vincent. Gue juga setuju. Worst transfer menurut gue Vincent. Kalau worst buy ya, soalnya kan Vincent di buyout dari Rebellion ya kalau nggak salah ya, atau free? Nggak free kan? Di buyout kan ya. Jadi Buyout. Harusnya buyout sih. Buyout. Jadi menurut gue memang worst buyout itu memang Vincent. Tapi gue tahu alasannya, Price Boy. Sebenarnya bukan masalah Vincent sih, menurut gue ya. Ini masalah Munton. Mereka itu memang benci sabotase kayaknya sama Vincent, tau nggak? Ketika dia dibeli itu pas sebelum MSC, gue inget, gue lagi ngomong sama Baloy, soalnya Baloy udah nge-sneak peek kan, dia bilang ke gue, gue dapet Vincent loh, gue bilang wah gila, ini Geek Fam tambah Vincent kan waktu itu masih utility kan, ini wah gacor banget lah, ini Geek Fam bakal top team next season. Terus gue bilang, tapi ya Loy, kalau metanya masih kayak MSC, Assassin, wah lu agak mati sih. Dan tentunya itu yang terjadi. Season 14 kita lihat Assassin yang dominasi, utility hilang. Assassin yang dia bisa pakai, Julian, Roger, ya kan, yang masa fighter yang carry yang dia bisa pakai kayak Roger, di nerf juga mid season, dibantai Munton. Itu menurut gua sabotase Munton sih, kayak unlucky banget gitu loh. Tetap gue gak setuju sih Mirko. Gak setuju. Kalau lo ngomong Munton, ya harusnya dia bisa adaptasi men. Bener, tapi kayak lu bayangin ya, lu bayangin, lu kayak kuatnya di sana. Lu memang misalnya lu udah kuatinnya di sana karena dibutuh sama Geek Family juga di sana kan. Mereka memang ganti Ray karena mereka butuh utility, butuh orang yang konsisten, stabil. Tiba-tiba hilang semua gitu loh. Lu udah praktisnya buat sana susah jadinya. Gue bakal compare sama siapa sih jungle Aurora? Demon Kite. Demon Kite ya. Oke. Demon Kite jungle tank ya, jago banget men. Tapi pas metanya Assassin dia tetap aja kok bisa lolos walaupun di MC-nya wadidaw ya. Cuman dia main link dan lain-lain, dia tetap jago kok, tetap perform gitu. Bahkan top 2 MPL PH men. Ya kan? Itu sih kalau perdebatan gua kalau emang kayak gitu. Make sense. Terus kalau untuk gue ya best transfer ya berarti. Tapi worst transfer gue setuju sama Race Boy. Walaupun alasannya berbeda ya, maksud kita pandangannya beda. Untuk best transfer ini bisa bias sih sedikit sih. Eman. Iya Eman sih menurut gue. Kayak jawab Eman. Iya dengan Eman ya. Sebenarnya kalau bisa pakai coach, gue best transfer kayak Skewed. Dua-duanya ke BTR sama RRQ. Menurut gue memang best transfer sih. Terus best buyoutnya Race Boy gak ikut RRQ. Gak Eman menurut gue. Memang karena ini Gold Lane dari dulu memang gue tuh suka banget udah kayak lihat playstyle dia ya dari MSC 2022. Bahkan sampai walaupun dia third place nggak bisa masuk M series lagi, nggak bisa masuk MSC lagi di MPLPH, gue tiap kali kalau nge-review gamenya untuk stream segala, gue impress banget sama player ini. Kayak dari makronya, otaknya, itemizationnya memang luar biasa sih, dan kelihatan gitu loh. Better regular season nomor 1 walaupun nggak juara ya. Eman itu big impact lah, dan kita lihat last season juga masih konsisten. Menurut gue top gold lane masih tetap gitu loh di Indo. Best buy-nya kalau Albert kurang setuju sih aku, karena belum ada, maksudnya belum perform, jadi kayak belum bisa lihat ini best atau enggak gitu, cocok atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya dari best buy itu Luke ke Bigatron, karena
dia tuh nggak cuma ngelengkapi BTR-nya doang, tapi dia bikin lawannya tuh jadi lemah gitu loh. Meskipun ada Veldora ya, tapi tuh awal-awal season tuh bener-bener kayak buset goyang banget nih XP-nya gitu. Jadi itu kayak dapat double combo, lu nya jadi kuat, lu juga ngelemahin lawan lu dari geek-nya. Terus untuk Wars-nya kayaknya Heist deh. Kayak di Heist. alter ego ya, kayak menurutku nggak tahu ya, ini kayak bukan masalah Heist-nya doang sih, tapi secara keseluruhan itu nggak ada yang cocok gitu loh 5 pemain ini dari segi gameplaynya, mau itu ke jungle-nya, mau itu ke XP roam-nya. Jadi nambah Heist ke situ tuh kayak ya udah tetap main sendiri-sendiri aja, pada akhirnya nggak ngelengkapin apapun, beda sama Luke yang bener-bener ngelengkapin main agresifnya BTR itu sih. Ya juga ya, didn't see that coming sih. Kayak maksudnya Nile agresif parah, Haze safety banget, jadi kayak kontradiktif. Oke, itu best transfer, mau buying, mau loan, apapun itu di MPL ID.